Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini gimana begitu ya? Gatot Nurmantio sebut Gibran bisa jadi cawapres Prabowo. Kok bisa begitu ya? Tetapi kedekatannya luar biasa begitu ya. PDIP itu ada Gibran itu ada keterikatan penting kepada kepada PDIP dan di satu sisi menjadi kader begitu ya. Tetapi ini menarik, kalau memang dia benar menjadi wakilnya Pak Prabowo, lantas bagaimana dengan PDIP? Karena politik kita itu dinamis, tidak menentu begitu. Bisa saja ya bisa memenangkan pertarungan ini begitu. Karena relawan-relawan Pak Jokowi mestinya akan mendukung anaknya, tidak mungkin dia akan mendukung Pak Ganjar begitu. Saya rasa baik begitu ya. Ya, kalau semisal menjadi wakilnya Pak Prabowo sah-sah aja sebenarnya, tetapi kita lihat saja begitu, mau diusung oleh partai apa begitu. Kalau Caimin tidak mau begitu kan, kan begitu, kecuali Pak Airlangga di situ begitu ya. Gampang sekali sebenarnya kalau ingin menjadi wakil presiden begitu ya, ada bapaknya yang bisa mengendalikan partai begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, tumben nggak ngurus PKI lagi ya, udah nggak ada yang dengerin. Ini komentar dari Denny Siregar begitu ya. Ini setuju juga dengan beliau ini, setuju wacana yang luar biasa kalau ini benar tadi. Gibran ya buat RI2-nya Prabowo. Banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu ya. Entah saya mau kasihan atau tertawa dengan keadaan Gatot sekarang. Dulu dia semangat pas yang mendoakan jadi presiden sampai bersusah payah mendirikan ormas dan berkampanye di beberapa daerah. Ternyata hanya sekedar lucu-lucuan ya semata. Kok bisa ya seorang jenderal bisa terperdaya semudah itu? Ini kritikan netizen begitu. Tetapi kalau tidak ada Gatot Nurmantio begitu kan, ya isu-isu terkait dengan radikal-radikal PKI dan sebagainya ya tidak mungkin muncul begitu. Tetapi ya mesti berterima kasih lah, kan begitu logika kita begitu. Ya bisa saja ya, karena kenapa? Karena inilah demokrasi. Kalau Pak Gatot lalu kemudian menafsirkan bahwa Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo kan tidak menjadi masalah juga begitu kan. Kok masih nongol lagi ya? Kalau keluar dari foto yang di hotel gimana tuh Gatot? Ini banyak sekali ya. Si Gatot kayaknya lagi ngigau nih. Padahal masih bulan Mei, tapi dia udah nongol aja. Biasanya kan dia nongol pas bulan September ini. Banyak sekali pro dan kontra ini. Di Surabaya, Gatot Nurmantio ingatkan kekuatan komunis gaya baru ya terus berproses. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Orang yang tertawa hari ini mungkin belum menjadi dampak bagaimana rasanya di situ begitu ya. Tetapi wallahualam ketika melihat satu perkembangan kita ya terhadap bangsa kita kan harus trauma begitu kan terkait dengan isu komunis, PKI dan sebagainya begitu. PKI sudah tidak ada partainya sih, tapi ideologinya masih hidup dan itu menyusahkan ya. Siapakah mereka begitu? PKI itu pemilu tahun 1055 ya, faktanya PKI menduduki posisi keempat ya peraih suara di parlemen. Artinya dengan bagaimana cucu-cucu PKI dan sebagainya apakah tetap eksis hari ini, kan itu yang menjadi pertanyaan penting begitu ya. Mungkin sekarang ngurusi PKH bantuan sosial. Tumben biasanya Bapak ini muncul ketika bulan September udah dekat. Ini banyak sekali kritikan begitu. Tetapi menarik, kenapa sih ya sebenarnya ketika Gatot Nurmantio memberikan narasi, bisa saja kemungkinan besar ya Gibran itu menjadi wakil presidennya Pak Prabowo begitu kan. Ya kan tidak menjadi masalah, kenapa kok dihujat, kan begitu logika kita. Ya Indonesia itu kan seperti itu begitu. Kalau sudah dibangun polarisasi yang ada, maka yang terjadi apa? Seperti itu ya, hina, dibully dan sebagainya begitu kan. Kalau Gatot setuju berarti ada udang di balik warteg. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Betul Bang Denny, PKI itu kan Partai Komunis Indonesia, kan sudah dibubarkan, sudah dibumi hanguskan. Apa masih ada sih oknum atau orang yang dengerin ini yang berhaluan seperti Partai Komunis Indonesia? Tunjuk orangnya dan tangkap kalau ada. Atau mungkin Pak Gatot hanya bicara bahaya laten PKI. Ya kita lihat saja begitu bagaimana cucu-cucu PKI yang kemudian eksis di beberapa partai misalnya begitu kan, di beberapa institusi, di beberapa pengusaha dan sebagainya. Kita lihat di situ begitu kan. Tetapi kita lihat, kita harus hargai itu ya, karena inilah demokrasi kita ya, kita harus hargai Pak Gatot yang mengatakan bahwa ya Gibran yaitu bisa jadi menjadi capres Pak Prabowo, bisa jadi begitu kan. Kenapa kok banyak yang menyalahkan ada dikaitkan dengan isu PKI, kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, ya ini menarik. Gatot Nurmantio sebut Gibran bisa jadi cawapres Prabowo, ya dikutip dari CNN Indonesia, ya. Bahkan ya Presidium ya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami sekaligus mantan Panglima TNI Gatot menilai Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka memiliki kedekatan tersebut jelang Pilpres di 2024. Apalagi kata Gatot, Prabowo merupakan menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sedangkan Gibran adalah anak sang presiden. Pak Prabowo menterinya presiden ya dekat sama anak presiden, kan wajar kata Gatot di Surabaya. Menurutnya Prabowo dan Gibran bisa saja berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres di 2024 nanti. Namun kalau itu pun terjadi, Gatot akan ada aturan yang harus diubah, yakni Undang-Undang Nomor 7 Nomor 2017 tentang Pemilu yang salah satunya mengatur mengenai batas usia minimal 40 tahun. Kan sekarang masih diperjuangkan begitu ya. PSI menolak terkait dengan umur itu walaupun katanya umurnya tidak nyampe, bisa saja kalau undang-undangnya itu terjadi di situ begitu. Gampang saja begitu kan, kita MK milik siapa kan begitu kalau hitung-hitungan seperti itu. Tapi kita kan melihat demokrasi kita begitu. Gibran kan masih muda, bisa saja di gubernur, bisa saja gubernur DKI Jakarta begitu ya. Setelah itu bisa saja menjadi presiden atau wakil presiden begitu. Saya rasa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa pertarungan politik itu sangat dinamis sekali hari ini begitu kan. Tidak semuanya ya, tidak semestinya dan berbagai hal begitu, dalam artian bahwa ya karena politik kita dinamis bisa saja itu terjadi begitu ya. Dan bahkan PDIP akan pecah di situ begitu ya. Kalau Gibran mau jadi cawapres kan nunggu keputusan MK Mahkamah Konstitusi karena masih muda, harus sampai 40 tahun. Nanti aturan diubah lagi ya, apa enggak tergantung saja sekarang kan siapa yang bisa pendekatannya, ujar Gatot. Saat MK ya sedang menggelar sidang penguji 169 ya huruf G Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sidang perkara nomor 29 ini dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI ya dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia yakni Antoni Winza Prabowo ya. Bahkan pemohonan Dede Prayudi ya dan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu berbunyi persyaratan menjadi wakil presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun ya. Ini kalau kita kemudian ada di situ misalnya tidak ada batas umur di situ, bisa saja Mas Gibran itu masuk di situ begitu kan, karena masih muda di satu sisi begitu. Tapi karena Pak PDIP sudah mengusung Pak Ganjar, tidak mungkin di situ begitu kan ya, kecuali memang ada sesuatu yang kemudian partai yang ingin mendorong kepada Gibran itu sendiri. Ini menarik untuk kita baca begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.